Ada cerita tobatnya Malik bin Dinar ya. Dia adalah orang yang melakukan segala bentuk ketidakbaikan. Hingga pada suatu ketika, yaitu pernah kami ceritakan juga di sini. Suatu ketika dia ingin menikah. Dia tidak ada kemaksiatan di pasar kecuali dia sudah melakukannya. Hingga pada akhirnya dia ingin menikah dan diberi oleh Allah kemudian untuk menikah. Setelah menikah diberi oleh Allah seorang anak. Dan anak ini betul-betul anak yang memang niatnya benar waktu menikah, biarpun dia penjahat, tapi dengan nikah dia ingin menghindar dari kemaksiatan. Terlintas niat baik di dalam hatinya, pengen nikah. Padahal kalau dia terus larut dalam perzinaan, dia akan melakukan itu semuanya. Tapi tiba-tiba ingin menikah, dan menikahlah Malik bin Dinar. Dikarunia oleh Allah seorang anak wanita, seorang anak perempuan, anak kecil, anak perempuan. Ternyata anak perempuan ini luar biasa. Sampai dia tuh kalau melihat anak, ternyuh dengan anak ini. Di saat dia mulai bisa ngomong, 2 tahun mulai ngelangkah. Setiap kali aku mau minum khamr, anakku tiba-tiba datang dan mengambil khamrku. Bukan diminum dan dibuang. Karena saya mencintai anakku, saya tidak bisa marah dengan anakku. Di saat aku melakukan kemaksiatan, tentu anakku mesti datang dan menahanku untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sampai umur 3 tahun, diambillah anak itu oleh Allah, meninggallah sang anak. Setelah meninggal sang anak, aku kembali kepada kemaksiatan. Putus asa. Aku benar-benar putus asa, bahkan kejahatanku lebih dari sebelumnya. Hingga bisikan setan mengatakan kau harus mabuk melebihi dari mabukmu terdahulu. Aku mabuk saat itu melebihi dari mabukku pada tahun-tahun sebelumnya. Aku mabuk hingga di dalam mabukku itu dilanjutkan dengan tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya datanglah kiamat. Dan di saat datang kiamat, tiba-tiba dia berada di satu tempat yang mengerikan. Di tempat tersebut ada api. Di sebelahnya ada api, di sebelahnya ada ular. Pertama ada ular mendekat. Dia ketakutan. Ada orang tua lalu berkata, "Bapak, tolong saya mau dimakan ular nih." Kata orang tua tersebut, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke sana, mungkin di lorong itu. Dia masuk ke lorong, tak tahu di lorong sana tembus ke tempat api tersebut. Di sini ular, depannya adalah api. Bingung dia. Di saat seperti itu bingung. Mau ke depan api, ke belakang adalah ular. Dan di saat dalam ketakutan tersebut, ternyata ada suara anak-anak kecil. Lalu anak kecil menyeru kepada Fatimah. Anaknya dulu namanya Fatimah yang meninggal. Fatimah, adriki abak. Tolong bapakmu itu. Tolong bapakmu itu. Dia bingung Fatimah. Akhirnya datanglah Fatimah, anak kecil. Datang tiba-tiba anak itu mendekat, langsung yang namanya ular menjauh dan juga api pun menjauh. Lalu kaget, ini anakku adalah anakku, dan aku peluk anakku seperti aku memeluk waktu dia hidup. Kemudian anak itu, aku bertanya kepada anakku, siapa itu ular? Ular dan api itu adalah segala kemaksiatanmu. Lalu siapa itu? Orang tua tadi. Orang tua itu ayah. Orang tua itu adalah amal baikmu yang selama ini. Karena amal baikmu itu kau lemahkan sampai kecil-kecil sehingga tidak bisa menolongmu. Lalu kau siapa? Aku adalah putrimu, anakmu dahulu. Kemudian setelah itu anaknya membacakan satu ayat, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum waktunya untuk tobat? Apakah belum waktunya untuk tobat? Terbangunlah dia. Setelah itu dia ingat dengan mimpi tersebut, lalu dia sadar. Pergilah ke masjid. Di saat pergi ke masjid, sampai di masjid, rupanya di situ dia mandi dulu sampai ke masjid. Di masjid imamnya membaca ayat yang dia dengar waktu di dalam mimpi. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati dan seterusnya? Lalu dia tobat saat itu. Nah, artinya apa? Duka anaknya, dia tertolong. Dia duka sampai putus asa. Lalu kok mau belas putus asanya kan tidak karu-karuan. Untung dia punya amal baik yang bisa menjadikan dia tertolong. Makanya jangan sampai kita putus asa dengan amal. Anak mati putus asa, ini putus asa, bunuh diri dan sebagainya. Lah ini kalau tertolong dengan Malik bin Dinar karena punya kebaikan, punya niat baik. Kalau tidak, bablas. Naudzubillah. Orang putus asa, mabuk, bunuh diri kadang-kadang dengan duka yang dia
yang duka pada sebetulnya duka itu akan diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi oleh Allah. Makanya pertolongan dari Allah kadang melalui mimpi, kadang melalui kesadaran. Jadi ini diberi oleh Allah mimpi, dikirim mimpi lalu sadar. Ada sebagian dari kita yang di saat mendapatkan musibah lalu merenung dan merenung lebih jelas daripada mimpi. Merenung ini kan dari Allah. Kenapa aku harus putus asa? Kenapa? Sehingga hatinya tertata, maka dia makom ridho. Setelah itu selamatlah dia. Sehingga duka tadi menjadi hilang. Dan itulah hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, kalau tertimpa musibah tidak pernah terlihat dari wajahnya rasa sikap yang tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya ucapan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun demikian. Di saat Sayyidina Ibrahim meninggal, wafat, beliau juga menangis. Waktu Sayyidina Ibrahim wafat, menangis, akan tapi beliau berkata, mata ini bisa menangis, tapi aku tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridai.